Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Insya Allah, anak-anak selalu sehat, semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, di masa pandemi saat ini, kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Yang terpenting yakni 3M. Anak-anak tahu apa sih 3M itu? Ya, benar sekali. 3M adalah yang pertama, memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, mencuci tangan. Semoga masa pandemi ini segera berakhir ya, sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam pada bab 3, kelas 8, dengan materi proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Mohon disimak baik-baik ya, semoga anak-anak bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Materi kali ini akan disampaikan oleh saya, Nifada Amalia Fitri. Pada materi proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama, yakni keruntuhan Daulah Abbasiyah, lalu yang kedua, yakni berdirinya Daulah Fatimiyah, dan yang ketiga, proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Silahkan disimak anak-anak. Yang pertama, yakni keruntuhan Daulah Abbasiyah. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari apa saja faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Anak-anak masih ingat apa saja faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah? Mari kita sedikit ulang faktor-faktor penyebab Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah sendiri itu mulai menampakkan keruntuhannya yakni pada masa periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan pada bidang politik serta pemerintahan menjadi penyebab utama runtuhnya Daulah Abbasiyah. Karena periode kedua ini sistem pemerintahan serta politik itu tidak mandiri. Selain politik, juga ada beberapa faktor penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama yakni penguasanya yang hubudunya. Artinya para penguasa pada dinasti Abbasiyah ini banyak yang bermewah-mewah dalam hidupnya, sehingga menyebabkan lemahnya sistem pemerintahan. Lalu yang kedua yakni adanya konflik kekeluargaan yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga yakni adanya konflik keagamaan yang terjadi antara Syiah dan Sunni. Lalu yang keempat, yakni melemahnya jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang kelima, yakni adanya penyerangan tentara Mongol atas Baghdad dan dominasi bangsa Turki dan Persia. Nah, lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini itu dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan dirinya dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Daulah-daulah kecil ini seperti Daulah Idrisiyah, lalu Daulah Aghlabiyah, Daulah Tuluniyah, Daulah Iksidiyah, Daulah Hamdaniyah, dan yang terakhir Daulah Tohiriyah. Yang kedua, yakni berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah merupakan satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini itu dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yakni Fatimah Az-Zahra.
Proses awal berdirinya Daulah Fatimiyah ini terjadi setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia. Nah, pendiri Daulah Fatimiyah ini yakni Said ibnu Husain, lalu penggagasnya yakni Abi Abdillah Asy-Syafi'i, dan khalifah pertama pada Daulah Fatimiyah yakni Ubaidillah Al-Mahdi. Sedangkan untuk ibu kota pemerintahannya yakni Khairawan di Tunisia. Masa pemerintahan Daulah Fatimiyah ini terjadi pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi. Ditandai dengan keberhasilan Panglima Tentara Daulah Fatimiyah yakni Panglima Jawhar Asyikli yang telah mampu merebut kota Mesir dari kekuasaan sebelumnya, yakni kekuasaan Daulah Iqsidiyah. Setelah merebut Mesir, Panglima Jawhar Asyikli ini telah mampu membangun sebuah kota yang megah yang bernama kota Al-Qahirah atau Kairo. Sejak saat itu, ibu kota pemerintahan Daulah Fatimiyah ini dipindahkan ke Kairo, Mesir. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah ini telah berkuasa selama kurang lebih 262 tahun lamanya. Dengan khalifah pertamanya yakni Khalifah Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah akhirnya yakni Al-Adidillah. Sedangkan untuk puncak kejayaannya, Daulah Fatimiyah ini terjadi pada khalifah kelima yakni Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz. Dan pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah ini, Masjid Al-Azhar yang kemudian pada hari ini telah berubah menjadi Universitas Al-Azhar itu telah dibangun. Nah, di bawah pemerintahannya Daulah Fatimiyah ini, itu Mesir hidup dalam kedamaian dan kemajuan peradaban. Selanjutnya yakni runtuhnya dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah ini dengan cepat terjadi setelah masa pemerintahan Khalifah Al-Aziz berakhir. Berikut beberapa penyebab runtuhnya dinasti Fatimiyah. Yang pertama, yakni melemahnya figur para khalifah. Karena sewaktu dinobatkan menjadi khalifah, mereka itu dalam usia yang muda, bahkan ada yang dalam usia 12 tahun. Sehingga mereka dinilai kurang cakap. Lalu yang kedua, adanya perpecahan dalam tubuh militer yang terjadi karena 3 fraksi. Yang pertama yakni bangsa Barbar, bangsa Turki, dan bangsa Sudan. Dan yang ketiga yakni terjadinya bencana seperti kelaparan, wabah penyakit, kekeringan, perampokan, dan lain-lain. Lalu alasan yang keempat yakni karena menguatnya popularitas dan kekuasaan dari Nuruddin Zanki. Sebab selanjutnya yakni sejarah Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti yang bermazhab Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Zarbagir. Dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sedangkan untuk penamaan Al-Ayyubiyah ini dinisbatkan pada nama belakang Al-Ayyubi yang diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini itu diperoleh sejak Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni yang telah menggantikan kesultanan sebelumnya, yakni Kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Lalu, dalam perkembangannya, tercatat bahwa dinasti ini merupakan dinasti di Mesir yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam. Salah satunya adalah Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi yang telah banyak mengukir kejayaan Islam pada masa tersebut. Setelah mengetahui apa saja sejarah dari Daulah Ayyubiyah, maka kita perlu mengetahui apa saja motivasi terbentuknya dari Daulah Ayyubiyah ini.
Motivasi pendirian dari Daulah Ayyubiyah ini adalah saat melihat Mesir dikuasai oleh tentara salib dan mengakibatkan melemahnya kekuasaan Daulah Fatimiyah. Dengan inisiatif Panglima Tentara Asyuddin Syirkuh dan saudaranya yakni Salahuddin Al-Ayyubi, keduanya ini diperintah oleh gubernur Syria yang bernama Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki itu merupakan salah satu gubernur pada masa kekhalifahan. Anak-anak masih ingat khalifahan apa? Ya, benar, kekhalifahan Abbasiyah. Lalu gubernur Nuruddin Zanki ini membentuk sebuah daulah yakni bernama Daulah Ayyubiyah. Selanjutnya yakni proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Tahap pertama yakni Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya yang bernama Khalifah Al-Adid Billah sekitar tahun 1160 sampai 1171 Masehi mengalami kemunduran serta kondisi pemerintahan dan ekonominya itu sangat lemah. Lalu tahap yang kedua yakni dengan kondisi Mesir yang lemah di bawah kekuasaan Daulah Fatimiyah, seorang panglima besar yakni bernama Asyuddin Syirkuh beserta saudaranya yakni bernama Salahuddin Al-Ayyubi itu ditugaskan oleh gubernur Syria yakni Nuruddin Zanki untuk datang ke Mesir untuk mengusir para tentara salib yang sebelumnya menjajah di Mesir. Lalu tahap yang ketiga yakni ternyata gerakan pengusiran tersebut berhasil sehingga Asyuddin Syirkuh tersebut diangkat menjadi Perdana Menteri yang kemudian digantikan oleh saudaranya yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahapan yang keempat yakni saat Khalifah Al-Adid sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi ini semakin menguat di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi ini telah banyak mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi ini dan rakyat Mesir memiliki faham yang sama, yakni faham Islam Sunni. Jika sebelumnya mazhab dari Daulah Fatimiyah merupakan mazhab Syiah dan sedikit bertentangan dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat Mesir, maka pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini berkuasa, mereka itu mendapat persamaan pemikiran, persamaan mazhab sehingga terdapat kecocokan. Selain itu juga masyarakat Mesir sangat mengidolakan Salahuddin Al-Ayyubi ini karena jasa beliau yang telah berhasil mengusir para tentara salib dari Mesir. Lalu yang kelima yakni bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah sekitar pada tanggal 10 Muharram 1170 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi ini memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan dari Daulah Fatimiyah. Sekian penjelasan dari Ibu hari ini, semoga bermanfaat dan Ibu berharap anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.